Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti dari kelas TIB NIM 220250502055. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pemrograman web dengan judul pengenalan web. Baiklah, pada materi pengenalan web kali ini, di dalam materinya itu terdapat ada pengertian website, yang kedua ada sejarah website, yang ketiga ada generasi website, yang keempat ada jenis website, dan yang kelima unsur-unsur website. Yang pertama ada pengertian website. Apa itu website? Website adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui internet. Website terdiri dari beberapa halaman web yang saling terkait, biasanya memuat konten seperti teks, video, gambar, audio, dan lain sebagainya. Umumnya website memiliki satu halaman utama yang disebut homepage. Homepage adalah halaman beranda yang akan terbuka pertama kali. Setiap website dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya pengenalan sebuah brand bisnis, media berita, hiburan, toko online, sarana pendidikan, hingga media sosial. Untuk mengunjungi website, kita membutuhkan sebuah perangkat seperti smartphone atau komputer yang diakses melalui link URL atau Uniform Resource Locator. Yang kedua ada sejarah website. Sejarah website dimulai oleh tim Berners-Lee yang mengembangkan World Wide Web atau WWW pada tahun 1989. Tim menggagas 3 teknologi dasar untuk membangun sebuah website, yaitu HTML, URL, dan HTTP. Awalnya, website dirancang hanya untuk berbagai informasi di kalangan para ilmuwan. Sampai akhirnya, tim melihat potensi website sebagai sarana yang bisa digunakan oleh siapa saja untuk berbagai tujuan. Kemudian dirilis secara resmi pada 6 Agustus 1991 oleh Sir Timothy John dari tim Berners-Lee. Akhirnya pada tanggal 30 April 1993, CERN atau laboratorium tempat tim bekerja mengumumkan bahwa WWW dapat digunakan secara gratis oleh publik. Website yang pertama dirilis saat itu baru sebatas menampilkan teks sederhana tanpa variasi font, video, maupun gambar. Bahkan website ini sampai sekarang masih bisa mengakses melalui URL. Web 1.0 merupakan generasi pertama dari layanan internet berbasis web. Pengguna hanya bisa membaca dan mencari serta melihat-lihat informasi yang ada dalam sebuah web tanpa bisa melakukan interaksi lainnya. Bisa dikatakan pada saat itu, tipe web 1.0 hanya menggunakan komunikasi satu arah. Sehingga pada saat itu web tipe ini seolah-olah berperan sebagai papan pengumuman yang dihadirkan secara digital. Selanjutnya ada web 2.0, merupakan generasi lanjutan dari web 1.0 yang dikenal dengan istilah web sosial. Web 2.0 mengacu pada situs web yang menekankan konten yang dibuat kemudahan penggunaan. Pertama kali diciptakan oleh Darcy DiNucci pada tahun 1999. Web 2.0 memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berkolaborasi satu sama lain melalui dialog media sosial dalam
komunikasi virtual. Dan Web 3.0 pertama kali diperkenalkan pada tahun 2001 ketika tim menulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan Web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca banyak data di halaman-halaman web. Web 3.0 menawarkan metode yang efisien dalam membantu komputer mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data online. Web 3.0 juga memungkinkan fitur web menjadi sebuah sarana penyimpanan data dengan kapasitas yang besar. Berikutnya ada Web 4.0, sebuah teknologi yang dimana aplikasi dapat merekam rutinitas yang kita lakukan secara online. Web 4.0 dapat dipahami sebagai perkembangan teknologi website yang mengarah pada otomatis dan pertukaran data dengan cepat, melakukan komputasi kognitif atau upaya untuk membuat komputer meniru cara kerja otak manusia seperti AI. Yang ketiga ada jenis website. Jenis website ada situs web biasanya ditempatkan pada sebuah server yang dapat diakses melalui internet. Sebuah situs web pada umumnya dapat diakses oleh semua orang yang terhubung pada jaringan internet. Secara garis besar, website dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu website dinamis dan website statis. Website yang pertama ada statis. Website statis adalah halaman yang berisi serangkaian file HTML. Kode HTML itulah yang membangun halaman web statis. Setiap halaman yang memiliki file HTML yang terpisah. Website tersebut dikatakan statis karena kurang fleksibel untuk dilakukan perubahan. Karena jika ingin diubah, harus merubahnya lewat skrip halaman HTML. Keunggulan website statis: tidak harus memiliki keahlian pemrograman dalam membangun web statis, proses pembuatan yang relatif cepat, proses indeks cepat karena hanya terdiri dari file HTML dan CSS saja. Maintenance mudah, lebih hemat biaya dari biaya produksi hingga operasional. Berikutnya ada kelemahan website statis, ada dua, yaitu fungsionalitas terbatas dan tidak menggunakan database dan pemrograman PHP di server. Berikutnya ada website dinamis. Website dinamis merupakan website yang kontennya bisa bersifat dinamis atau bisa berubah-ubah setiap harinya. Pada website ini biasanya sudah ditanamkan program dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar website bisa berinteraksi dengan pengunjung. Seperti adanya kolom tanya jawab pada website, adanya form untuk registrasi, adanya fitur untuk chat langsung atau live chat, dan fitur-fitur lainnya. Keunggulan website dinamis: memungkinkan pengguna untuk selalu memperbarui baik itu konten ataupun informasi lain. Dapat menggunakan CMS atau Content Management System sehingga akan lebih mudah karena dibantu tools dari CMS untuk membuat sebuah website. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan web tersebut. Kekurangan website dinamis: membutuhkan biaya dan waktu yang cukup banyak pada awal pembuatan, membutuhkan hosting yang cukup besar untuk membantu menyimpan file web karena menggunakan berbagai teknologi, plugin, dan isi konten yang semakin banyak. Contoh website dinamis. Adapun contoh dari website dinamis ini yaitu yang pertama ada website media sosial, yang kedua ada website toko online, yang ketiga ada website berita, yang keempat ada website organisasi, dan yang kelima dan lain-lain. Yang ketiga ada unsur-unsur website. Yang pertama ada domain.
Nama domain atau URL merupakan alamat khusus yang kita gunakan untuk mengakses website. Biasanya diakhiri ekstensi seperti .com, .net, atau .org, dan seterusnya. Yang kedua ada hosting. Hosting adalah ruang penyimpanan yang menyimpan file dan data website kita secara online agar bisa diakses melalui internet. Yang ketiga ada platform. Tool yang kita gunakan untuk membuat website bisa dengan coding HTML, PHP, database, atau CMS seperti WordPress, Joomla. Yang keempat ada konten, merupakan isi dari website itu sendiri, bisa berupa tulisan, gambar, atau video untuk menyampaikan informasi. Yang kelima ada tampilan. Jika tampilan desain website menarik, pengunjung pun akan betah berlama-lama di website Anda. Yang keenam ada SEO, Search Engine Optimization atau SEO, adalah langkah optimasi yang membuat website muncul di hasil pencarian Google sehingga mendapatkan banyak traffic. Client side dan server side web programming. Yang pertama ada client side web programming. Client side scripting merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi klien. Proses penerjemahan atau pengolahan dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Server-side scraping merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan dalam server. Maksudnya ialah web server yang sudah telah terintegrasi oleh web agent. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.